Hari ini Kande mempunyai roti yang sangat enak yang sudah berhasil Kande buat. Nih, apa kalian mau? Semua pada mau ya. Jujur ini enak banget loh. Sebelum kalian mencoba roti ini, lebih baik kalian mencoba dulu nih aromanya. Cium dulu nih, coba cium nih. Cium nggak? Gimana rasanya? Aromanya pasti sangat enak. Tunggu. Kalian tidak bisa menciumnya ya? Aduh, maaf Kande lupa. Kalau begitu kalian harus sabar jika ingin roti ini. Karena Kande akan mengirimnya dulu. Kalian harus berusaha sabar ya. Kesabaran adalah menunggu sampai sesuatu terjadi. Hari ini kita akan belajar dari cerita tentang bangsa yang tidak mau menunggu. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Dan Kande akan mengirim kue ini. Let's praise Him! The Bible, it is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Bau roti ini sangat enak sekali. Aku udah gak sabar ingin memakannya. Tapi kakak harus setia dan sabar sehingga kakak bisa menikmati bersama dengan teman-teman. Kakak baru baca satu ayat firman Tuhan tentang setia sebelum membuat roti ini. Ayatnya ada di Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Dari ayat tadi kita tahu ketika kita setia, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai tuan. Yang berarti kita diberkati. Itu semua karena kita setia dan sabar. Nah, kesetiaan kita bisa ditunjukkan dengan memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kande jadi gak sabar nih buat memberikan persembahan. Kalian siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah setia. Kalau sebentar kami akan memberi, ajar kami untuk sabar menunggu janjimu dan setia dalam memberi persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat memberi kids. Climb up Sunshine Mountain, friendly breezes blow. Climb up Sunshine Mountain, faces all aglow. Turn your face from doubting, look up
Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang, kita akan membahas cerita yang luar biasa dari kitab Keluaran 32, ayat 1 sampai 35. Selama beratus-ratus tahun, umat Allah hidup sebagai budak di Mesir. Mereka berseru kepada Allah, dan Allah menyelamatkan mereka. Ia menuntun mereka menyeberangi Laut Merah untuk membebaskan mereka. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan menyediakan roti dari langit dan air dari bukit batu. 3 bulan selanjutnya, Allah memimpin umat-Nya ke Gunung Sinai, di mana mereka berkemah di tengah padang gurun. Lalu Allah memanggil Musa ke atas gunung. Begini kukatakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi jika kamu sungguh-sungguh menaati perintahku, kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Allah memanggil Musa ke atas gunung, dan Musa memanggil para tua-tua Israel sebelum ia pergi.
Tinggallah di sini sampai kami kembali. Saudaraku Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu. Jika ada masalah, datanglah kepada mereka. Jangan khawatir, kami mengerti. Tidak ada yang boleh mendaki karena gunung ini kudus. Oke, aku akan segera kembali. Selamat bersenang-senang. Saat Musa dan Yosua mendaki, kemuliaan Allah turun di atas gunung Sinai, seperti awan tebal dan api yang menghanguskan. Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Musa tinggal di atas gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Sementara itu di perkemahan, bangsa Israel mulai gelisah. Aku sungguh sangat bosan dengan berkemah di gurun ini. Menurutku Musa sepertinya dapat diandalkan. Ya, bagaimana jika ia mengada-ngada tentang Allah? Tentu saja selain tiang awan, kejadian Laut Merah, dan roti dan langit. Memang sudah cukup lama kita tidak melihatnya. Hei Harun, di mana saudaramu? Harun mengangkat bahu dan hanya menunjuk ke arah awan yang menutupi gunung Sinai. Aku juga tidak tahu apa-apa. Kami butuh seorang pemimpin. Allah yang dapat kami lihat dan akan memimpin kita. Ya, benar. Ya, benar, tentu saja. Ya. Memang telah membawa kita keluar dari Mesir, namun sekarang ia menghilang. Puf, apa yang akan kau lakukan, Harun? Harun telah lelah mendengar keluhan bangsa Israel, jadi ia tunduk di bawah tekanan. Bawalah semua anting-anting emas milikmu kepadaku. Harun menerima semua emas yang dibawa bangsa Israel itu, melelehkannya dan membentuknya menjadi sebuah lembu emas. Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sangat berkilau. Ketika Harun melihat betapa senangnya bangsa Israel, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Besok hari raya bagi Tuhan. Keesokan harinya, bangsa Israel mempersembahkan korban untuk anak lembu emas yang terbuat dari perhiasan mereka itu. Mereka makan, minum, dan bersukaria di depan patung anak lembu emas itu. Siapa yang mau bekerja seperti orang Mesir itu? Bukan aku. Kita baru saja keluar dari Mesir karena pertolongan anak lembu emas ini. Sementara itu, Allah berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai. Turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka telah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Musa dan Yosua turun dengan hati yang sedih. Musa membawa 2 loh batu yang berat yang berisi perintah Allah. Keduanya berhenti sejenak. Tunggu, apakah mereka sedang berperang? Itu bukan suara orang yang menang atau kalah dalam perang. Mereka sedang bernyanyi. Musa dan Yosua segera menuruni gunung dengan cepat. Saat mendekati kemah, Musa melihat anak lembu emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Dan orang Israel sedang bersukaria di depannya. Tidak dapat dipercaya. Musa menjadi sangat marah. Dilemparkanlah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Berhenti! Berhenti sekarang juga! Suara musik dan tarian segera berhenti dan Musa segera berjalan ke arah anak lembu emas itu. Harun berusaha untuk menyembunyikan diri, tetapi Musa melihatnya. Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Jangan marah, kau sendiri tahu bagaimana mereka. Mereka berkata, buatlah Allah untuk memimpin kami. Lalu mereka memberikanku anting-anting emas mereka. Lalu aku melelehkan dan membuat patung anak lembu emas ini. Harun tidak dapat memandang mata saudaranya. Mereka tahu cerita yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak menunggu aku? Bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sampai menjadi cemooh bagi lawan kami. Musa membakar anak lembu itu dengan api, digiringnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air. Minumlah kamu semua. Ini sangat sulit untuk diminum. Perutku sangat tidak enak. Allah telah menolong umatnya berkali-kali. Tetapi ketika mereka harus menunggu, mereka melupakan kebaikannya dan memilih jalan mereka sendiri. Dan hasilnya tidak terlalu baik. Cerita tentang bangsa Israel hari ini membuat Kande mau mengakui sesuatu.
yaitu Kande terkadang juga nggak sabaran untuk menunggu sesuatu. Nah itu nggak baik ya kids, karena mungkin jika kita tidak sabar, malah kita akan terkena masalah. Ketika menunggu, lebih baik kita memikirkan kebaikan yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Mintalah kepada Tuhan untuk membantumu mengontrol apa yang kalian pikirkan, sehingga kalian akan menjadi orang yang sabar. Satu hal yang perlu kalian ingat hari ini adalah ketika kamu harus menunggu, ingatlah tentang apa yang benar. Sampai ketemu di ibadah sikit minggu depan, dan jangan lupa untuk memikirkan apa yang benar saat menunggu. Happy Sunday kids!